Bab 1491. Rumah Chen. Saat ini, semua gadis menunggu dengan penuh harap. Kakak Chen Yuan akhirnya kembali, aku sangat gembira. Lin Ziluo tak kuasa menahan kegembiraannya. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. 20 tahun yang lalu, ketika aku pertama kali bertemu Chen Yuan, aku berada di puncak kehidupanku, tetapi sekarang, aku sudah berusia lebih dari 40 tahun, dan tahun-tahun itu masih meninggalkan jejak di wajahku. Ada jejaknya. Zhao Yuqi, Xiao Ruoyu, Chu Yumo, Gao Xuanyin dan yang lainnya memandang Bai Yuxishi, Sui Mengrou, Lan Xingyue, Yan Xiaowu, para dewi kosmik yang hampir menakjubkan ini. Aku tak bisa menahan perasaan sedikit minder di dalam hatiku. Bahkan ketika masih muda, aku tidak secantik para dewi kosmik ini. Belum lagi, seiring berjalannya waktu, meskipun mereka tidak menjadi setua bibi-bibi berusia 40 tahun biasa, kecantikan mereka tetap memudar. Bahkan jika itu karena praktik bimbingan kosmik, mungkin kecantikan mereka lebih terjaga. Namun masih ada jurang pemisah antara usia 40 dan 20 tahun. Tidak mungkin mencapai kondisi awet muda selamanya. Dan mereka bahkan belum mencapai level langit berbintang. Kakak Chen Yuan hari ini, ku dengar di galaksi alam semesta yang luas ini, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri dan mendapatkan tempat, tetapi jarak antara kita dan dia terlalu jauh, kita. Apakah kalian benar-benar pantas untuk kakak Chen Yuan? Benar saja, beberapa hal benar-benar membuatku merasa rendah diri semakin aku memikirkannya. Mungkin karir mereka di bumi berjalan dengan baik. Tetapi batas kemampuan di bumi terlalu rendah. Membawa hal-hal ini ke alam semesta sama sekali tidak layak disebutkan. Benar-benar sepele. 20 tahun kemudian, akankah Chen Yuan masih memikirkan mereka sepenuh hati seperti saat pertama kali bertemu mereka? Tepat ketika gadis-gadis itu merasa gelisah. Gerbang rumah besar terbuka dengan keras. Aku melihat Chen Yuan memimpin Chen Yanuo, dan Chen Yanxi masuk bersama kedua saudara kandungnya. Mengikuti jalan yang dilalui ayahku. Kedua anak itu akhirnya tahu seperti apa wajah ayah mereka. Ketika semua orang di bumi melihat asap, mereka selalu seperti bintang yang menopang bulan. Kendaraan militer di seluruh kota membuka jalan. Beberapa wanita bahkan berteriak. Para pembangkit tenaga kosmik itu terbang melintas. Setelah melihat Bos Yan, mereka segera terbang satu persatu dan memberi hormat dengan cepat. Sekuat apapun orang penting itu, semua orang harus berpura-pura menjadi cucu di depan ayah mereka. Hebat, luar biasa, sombong. Saudara Chen Yuan, kau akhirnya kembali, kali ini kau tidak boleh pergi lagi. Kata Lin Ziluo dengan mata berkaca-kaca. Saudara, bagaimana kabarmu selama ini? Tanya Wang Mengmeng dengan wajah sedih. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, tapi Chen Yuan semakin muda. Sama luar biasanya seperti dulu. Semuanya tunggu aku di lobi villa dulu, nanti aku ada yang ingin kukatakan. Segera. Ye Han, Qin Wushuang, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, He Ziying, Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Qin Bingsui, Gao Xuanyin, Chu Yumo, Zhou Ruoxi, Su Lele, Qin Qian, Niwen Xiuzi, Yao Qingtan, Jiang Manying, Wei Ziling, Yue Lingsuang, Suan Yuan Duoduo, Tina Morgan, Bai Yuxishi, Yan Xiaowu, Sui Mengrou, Chen Yanxi, Chen Yanuo. Sebanyak 25 orang berkumpul di aula rumah besar itu. Domain waktu, buka. Chen Yuan melangkah maju, dan domain waktu tiba-tiba terbuka, menyelimuti seluruh kediaman Chen. Dan dengan mudah memasang mantra ruang angkasa. Mungkin aku seharusnya tidak memberitahumu beberapa hal, tetapi situasi saat ini memang sangat serius. Aliansi ras manusia, Dewa Ditian dan Dewa Taiking telah jatuh satu demi satu, dan bencana akan segera terjadi. Bukan hanya bumi, tetapi mungkin tidak lama lagi, seluruh galaksi dan bahkan seluruh alam semesta akan menghadapi bencana besar. Dalam situasi ini, hanya dengan memperkuat kekuatan kita sendiri sebanyak mungkin kita dapat melindungi diri kita sendiri dalam krisis berikutnya. Alasan mengapa ada sejumlah besar kekuatan kosmik alien berkumpul di bumi adalah karena harta karun rahasia dewa telah ditemukan di bumi. Kali ini ketika aku keluar, aku memasuki harta karun rahasia dewa. Aku melakukan gelombang penambangan terlebih dahulu, dan aku benar-benar mendapatkan banyak keuntungan. Dengan bahan-bahan alami dan harta bumi yang aku peroleh di harta karun rahasia dewa, kali ini aku dapat membantu kalian semua meningkatkan kekuatan kalian sekali, siapapun yang lebih dulu. Diiringi pertanyaan Chen Yuan. Untuk beberapa saat semua orang terdiam. Benda-benda pengikat di bumi baik-baik saja, tetapi Bai Yuxishi, Lan Xingyue, Sui Mengrou, Yan Xiaowu, dan yang lainnya tersentak hampir bersamaan. Dilihat dari reaksi mereka, dapat dilihat betapa dahsyatnya informasi ini. Bahkan jika Xiao Ruoyu dan yang lainnya tidak mengetahui situasi alam semesta,
mereka dapat secara samar-samar menebak bahwa perang ruang angkasa akan segera pecah. Bagaimana mungkin ada telur utuh di bawah sarang? Semua orang saling memandang. Su Lele, kau duluan. Chen Yuan memanggil langsung dengan namanya. Su Lele terkejut mendengar kata-kata itu. Selama bertahun-tahun, sejak pertama kali bertemu Chen Yuan, dia merasa sangat rendah diri. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan akan menjadi orang pertama yang menunjuknya di antara begitu banyak putri dari keluarga bangsawan atau dewi alam semesta. Sungguh suatu pujian. Ayo. Ini adalah ramuan batin binatang langit berbintang tingkat penguasa kosmik, dikombinasikan dengan ginseng darah Raja Naga berusia 300 juta tahun. Setelah kau meminumnya, aku akan membantumu memurnikannya. Kekuatan kultivasimu seharusnya mampu menembus kelas galaksi secara langsung. Dikombinasikan dengan seni keabadian abadi yang diwariskan oleh Dewa Penguasa Waktu, aku akan membantumu menembus alam penguasa alam semesta dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Lan Xingyue dan yang lainnya terstunet. Entah itu alkimia batin mitos tingkat penguasa tertinggi, atau ginseng darah Raja Naga berusia 300 juta tahun, ini adalah jimat yang bahkan penguasa alam semesta pun hanya bisa impikan. Nilainya bisa membeli puluhan bumi. Chen Yuan mengirimkannya tanpa mengerutkan kening. Dan kau harus melindungi hukum sendiri. Yang lebih keterlaluan lagi adalah dia bahkan mengeluarkan teknik kultivasi dewa tertinggi dari peradaban tingkat ke-9. Apakah kau terlalu mudah tergoda? Ini. Su Lele tidak tahu nilainya, tetapi aku bisa tahu dari reaksi terkejut para dewi kosmik bahwa ketiga benda ini sangat berharga. Ayo, kita mulai. Chen Yuan menghabiskan 1 hari secara pribadi menginstruksikan Su Lele untuk berlatih seni keabadian abadi, dan kemudian membiarkan Su Lele langsung mengambil Neidan penguasa tertinggi dan ginseng darah Raja Naga. Boom! Saat Su Lele mengambil kedua jimat itu, energi di tubuhnya lenyap dalam waktu kurang dari 5 detik. Kulitnya retak sedikit demi sedikit. Tidak ada waktu bagi kungfu untuk bekerja, dan dia hampir meledak dan mati. Sistem, berikan Su Lele 100 juta poin peningkatan untuk mengubah tubuhnya. Ding! Setelah dikurangi 100 juta poin peningkatan milik host, poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 260.560.000. Ding! Perubahan. Tepat ketika Su Lele merasa bahwa dia akan meledak dan mati. Detik berikutnya. Dia merasakan udara sejuk mengalir dari tangan Chen Yuan ke puncak kepalanya, dari atas ke bawah, menyapu seluruh tubuhnya. Tidak hanya memperbaiki tubuhnya yang hampir meledak, tetapi dia bahkan merasa pikirannya terbuka. Bakatnya meroket. Kekuatan kultivasinya mulai menerobos dengan gila-gilaan. Latihan-latihannya berjalan semakin cepat. Tingkat pertama langit berbintang, tingkat kedua langit berbintang, tingkat ketiga langit berbintang. Tingkat pertama bintang, tingkat kedua bintang, tingkat ketiga bintang. Tingkat pertama galaksi, tingkat kedua galaksi, tingkat ketiga galaksi. Tingkat pertama galaksi, tingkat kedua galaksi, tingkat ketiga galaksi. Pada akhirnya, ketika Su Lele menerobos ke tingkat ke-10 Xinghe, kekuatan penyembuhan di tubuhnya akhirnya sepenuhnya disempurnakan. Bab 1492. Su Lele menatap dirinya di cermin. Tak percaya. Sekarang dia benar-benar terlahir kembali. Menjadi lebih muda dari sebelumnya, dengan kulit yang lebih lembab dan bercahaya. Fitur wajahnya lebih halus. Bahkan temperamen tubuhnya pun menjadi tak tertandingi. Perubahan eksternal juga sekunder. Yang terpenting, dia merasa seolah-olah telah mengumpulkan energi yang menghancurkan dunia di dalam tubuhnya. Perasaan kuat ini sepertinya membuatnya menjadi penguasa langit dan bumi. Rasanya akan mudah untuk menangkap bintang dan bulan, serta memindahkan gunung dan laut. Yang terpenting, untuk mencegah gangguan, Chen Yuan memasang penghalang ruang terpisah. Ini mungkin salah satu dari sedikit kesempatan bagi Su Lele untuk berduaan dengan Chen Yuan. Kakak Chen Yuan, aku menyukaimu selama lebih dari 20 tahun, bisakah kau tinggal bersamaku sebentar? Mengingat Su Lele pernah membelikannya sebuah apartemen untuk menjaganya. Chen Yuan akhirnya melunakkan hatinya. Keesokan harinya, penghalang ruang dibuka. Semua orang terkejut. Apakah ini tingkat ke-10 galaksi? Mata Sui Mengrou tampak kosong. Seluruh orang tercengang. Dia telah berlatih keras selama ribuan tahun, dan dia baru saja menembus tingkat galaksi. Dan hanya butuh 10 hari bagi Su Lele untuk menembus tingkat ke-10 galaksi. Ini keterlaluan. Meskipun ada alkimia batin penguasa dan ginseng darah Raja Naga berusia 300 juta tahun, bagaimana mungkin begitu mudah menyerap prinsip-prinsip alkimia batin penguasa? Energi yang mendominasi itu, bahkan aku pun tidak tahan, tetapi dia hampir menyerapnya dengan sempurna. Itu Chen Yuan. Dengan mengorbankan kekuatannya sendiri,
dia tidak hanya membantu Su Lele membuka dunia batinnya, tetapi juga secara paksa meningkatkan kesadaran alamnya, membantunya menyempurnakan Nei dan penguasa dan ginseng darah Raja Naga dengan sempurna. Jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan setidaknya 10 tahun kultivasi. Dia telah membayar terlalu mahal. Lan Xingyue berkata dengan tatapan tak tertahankan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Su Lele langsung merasa lebih tersentuh. Demi membantunya meningkatkan kekuatannya, apakah Chen Yuan harus membayar harga yang begitu menyakitkan? Kakak Chen Yuan, maafkan aku. Tidak apa-apa, rasakan saja dan biasakan diri dengan energi di tubuhmu. Su Lele. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 101 poin. Ding. Su Lele, target pengikat anjing penjilat, digerakkan oleh upaya tuan rumah untuk meningkatkan kekuatannya dengan segala cara. Tingkat keberuntungannya menembus 101 poin, dan dia berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat terkuat. Ding. Karena kekuatan objek pengikat anjing penjilat telah menembus tingkat ke-10 galaksi, dan nilai penampilannya telah meningkat menjadi 9,85 poin, ia telah berhasil berubah menjadi anjing penjilat besar berkualitas tinggi tingkat galaksi. Tuan rumah akan diberi hadiah plus 10 juta poin penguatan. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 270.560.000. Kau benar-benar mendapatkan 900 juta yuan. Haha, keren. Chen Yuan berpura-pura lemah dan menutupi dadanya. Selanjutnya, saudara Chen Yuan, kehilangan vitalitasmu terlalu besar, tolong jangan mengorbankan dirimu seperti ini lagi. Tidak masalah, kekuatanku sekarang sudah mencapai alam kaisar dewa setengah langkah, kerugian ini hanyalah setetes air di lautan bagiku, dan aku telah memperoleh banyak dewa di harta karun rahasia Dewa Agung, tambahkan saja nanti. Yuki, ayo. Melihat mereka berlama-lama, Chen Yuan langsung mulai memanggil nama. Sebenarnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada kerugian sama sekali, bahkan setetes darah pun didapatkan. Tapi yang lain tidak berpikir begitu. Mereka merasa bahwa alasan Chen Yuan mengatakannya dengan enteng sebenarnya untuk mencegah mereka khawatir. Sengaja berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia benar-benar bekerja keras. Kakak Chen Yuan, dia benar-benar terlalu baik. Yuki, aku telah menyiapkan latihan khusus untukmu, dan ada 3 bahan alami dan harta karun tingkat atas, Ganoderma Lucidum Cihuang, buah dewa pencerahan, dan Jiushuan Xuan Xingen. Ketiga ramuan ini telah dibiarkan selama 500 juta tahun. Obat suci pamungkas, jika digunakan secara kombinasi, dapat membuat kultivasi orang terkuat di alam semesta meroket hingga 500 juta tahun. Sekarang, izinkan aku membantumu menyerapnya. Chen Yuan kembali memasang penghalang ruang. Tak lama kemudian, Zhao Yuki juga mengambil ramuan paling berharga itu. Sungguh, kakak Chen Yuan bukanlah orang yang tidak berperasaan. Bertahun-tahun telah berlalu, meskipun dia sekarang telah menjadi orang yang kuat di alam semesta, dia masih belum melupakan persahabatan awalnya. Untuk membantunya meningkatkan kekuatannya, dia juga tidak menyia-nyiakan usahanya. Setelah 20 tahun menunggu, aku masih lajang sampai sekarang. Kerabat dan teman-temannya di sekitarnya, 7 bibi dan 8 bibi, semuanya mengatakan bahwa dia bodoh dan tidak akan menikah sampai usia 40 tahun. Dengan begitu banyak pelamar di sekitarnya, mengapa menunggu Tuan Yan yang sudah lama menghilang ke lautan bintang? Bahkan jika asap selalu kembali suatu hari nanti. Apakah dia menginginkan seorang bibi berusia 40 tahun? Tapi Zhao Yuki tidak terpengaruh. Setelah menunggu selama 20 tahun, penantiannya tidak sia-sia. Sistem, berikan Zhao Yuki 100 juta poin peningkatan untuk transformasi. Ding. Perubahan. 10 hari kemudian. Nama. Zhao Yuki. Penampilan, 9,91 poin, sangat cantik. Tubuh, 9,9 poin, bencana bagi negara dan rakyat. Level. Tingkat ke-10 galaksi, level 50. Ini, apakah ini benar-benar aku? Aku sebenarnya menjadi lebih cantik daripada saat aku berusia 20 tahun. Zhao Yuki memutar pinggang rampingnya, melihat wajah cantiknya di cermin, dia terkejut. Sepertinya, dibandingkan dengan kultivasinya yang kuat, dia justru lebih peduli pada penampilannya. Kakak Chen Yuan, aku mencintaimu. Wuo gelombang. Zhao Yuki. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 101 poin. Ding. Zhao Yuki, objek pengikat anjing penjilat, tergerak oleh cinta tanpa pamrih dari tuan rumah, dan kebaikannya menembus 101 poin, dan dia berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat terkuat. Ding. Karena kekuatan objek pengikat anjing penjilat telah menembus tingkat ke-10 galaksi, dan nilai penampilan telah meningkat menjadi 9,91 poin, ia telah berhasil berubah menjadi anjing penjilat besar berkualitas tinggi tingkat galaksi. Tuan rumah akan diberi hadiah plus 15 juta poin penguatan. Ding.
Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 285.560.000. Di bawah percepatan 1000 kali domain waktu, 10 hari hanyalah beberapa menit di dunia normal. Cukup bagi Chen Yuan untuk bertransformasi perlahan. Selanjutnya, Ruoyu, ayo. Dengan titik penguatan, Anda tidak takut meledak dan mati, juga tidak takut fondasi tidak stabil. Chen Yuan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun penuh. Akhirnya Sulele, Zhao Yuqi, Xiao Ruoyu, Ye Han, Qin Wushuang, He Ziying, Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Qin Bingsui, Gao Suanyin, Chu Yumo, Zhou Ruoxi, Qin Keiyan, Niwen Xiuzi, Yao Qingtan, Jiang Manying, Wei Ziling, Yue Lingsuang, Suan Yuan Duo, Tina Morgan, Sui Mengrou, Yan Xiaowu, semuanya diangkat ke galaksi tingkat ke-10. Meskipun ada manfaat memperkuat perlindungan tubuh, gelombang ini sedikit mengurangi vitalitas. Sistem, periksa saldo poin penguatan saya. Ding! Poin penguatan yang tersisa pada host saat ini, 512.560.000. Haha, keren. Tak terkalahkan. Kau mungkin menumpahkan darah, tapi aku tidak akan pernah kehilangan uang. Bab 1493. Dalam sekejap mata, di bawah jangkauan domain waktu 1000 kali lipat. Chen Yuan dan yang lainnya menghabiskan 3 tahun penuh di kediaman Chen. Selama 3 tahun terakhir, Chen Yuan telah bekerja keras siang dan malam. Akhirnya, orang-orang ini secara bertahap dikultivasi. Memiliki basis kultivasi dan kekuatan saja tidak cukup. Anda juga perlu memiliki pemahaman hukum, keterampilan bertarung, kekuatan sihir, dan metode rahasia, yang semuanya perlu dikultivasi dan dipelajari. Jika tidak, jika Anda hanya memiliki kekuatan tanpa keterampilan bertarung, Anda mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan Anda jika benar-benar dalam bahaya. Terakhir, yaitu mengirimkan peralatan. Untungnya, Chen Yuan memiliki sedikit uang. Pada awalnya, ia membeli banyak artefak peralatan di Bintang Anak Suci, dan kemudian mengumpulkan banyak artefak terbaik dari peradaban tingkat 7 atau peradaban tingkat 8 di rumah harta karun rahasia penguasa waktu. Namun, kekuatan mereka saat ini belum menembus penguasa kosmik. Memberi mereka peralatan yang terlalu kuat tidak ada gunanya. Maka setiap orang akan diberikan 1 artefak peradaban tingkat 7, ditambah 3 artefak peradaban tingkat 6. Sebuah baju zirah yang dapat dengan bebas diganti ke gaya apapun. Sebuah artefak yang dapat melindungi jiwa. Sebuah pedang peradaban tingkat tinggi yang memotong kapal perang luar angkasa seperti tahu. Sebuah sayap terbang yang dapat mempercepat kecepatan gerak kelas Singhe hingga 10 kali lipat. Pertahanan, serangan, kecepatan gerak. Dipersenjatai sampai ke gigi. Terakhir dari yang terakhir. Chen Yuan juga menghadiahkan masing-masing dari mereka sebuah kapal perang sungai bintang peradaban tingkat 6 yang cerdas. Kapal ini juga dilengkapi dengan penghancur bintang neutron, teknologi lompatan ruang angkasa, navigasi galaksi yang sepenuhnya cerdas, jaringan komunikasi ruang angkasa, perisai pertahanan energi peradaban tingkat 6, dan robot pengawal kapal perang. Kekuatan pertahanannya sulit ditembus bahkan oleh pembangkit tenaga tingkat penguasa. Setiap kapal bintang dapat menampung setidaknya 10 orang. Kapal ini tidak perlu diisi ulang, dan dapat secara otomatis mengisi ulang energi kosmik. Kapal ini dapat berlayar di galaksi selama 10 tahun tanpa mengisi ulang persediaan. Kapal perang sungai bintang yang beradab tingkat tinggi seperti ini adalah pilihan yang baik untuk perjalanan antar bintang. Kapal ini dapat bertahan, menyerang, dan tinggal di rumah. Ini adalah artefak yang wajib dimiliki untuk perjalanan antar bintang. Dengan lambaian tangannya, Chen Yuan langsung mengirim 25 kapal. Sungguh arogan dan tidak manusiawi. Lan Xingyue terkejut. Chen Yuan terlalu murah hati kepada orang kepercayaannya. Sayang sekali dia tidak murah hati kepadanya sendiri. Akan sangat bagus jika kakak Yuan memperlakukanku seperti ini. Hei! Bagaimana aku bisa memiliki ide seperti itu? Ini kejahatan terkutuk. Kakak Yuan adalah putra suci Dao Surgawi. Peluang untuk dipromosikan menjadi kaisar dewa alam semesta di masa depan sangat rendah, hanya sekitar %. Aku tidak mungkin satu-satunya yang memiliki status seperti ini. Di alam semesta, karena para pembangkit tenaga tingkat kaisar dewa alam semesta, kemungkinan melahirkan keturunan sangat rendah, jadi kita hanya bisa mengadopsi model harem untuk meningkatkan kemungkinan mewarisi gen yang unggul. Aku bahkan pernah mendengar bahwa puluhan juta tahun yang lalu, ada seorang kaisar dewa kosmik yang menerima 300 juta selir, tetapi pada akhirnya hanya butuh 10 tahun dan hanya 3 keturunan yang lahir. Bisa dibayangkan betapa rendahnya kemungkinan ini. Beberapa pembangkit tenaga teratas sama sekali tidak memperlakukan makhluk di bawah level yang sama dengan manusia. Di mata mereka, mereka hanyalah semut. 1 tingkat lebih rendah akan memandang rendahmu. Belum lagi perbedaan beberapa tingkat kehidupan. Tapi Chen Yuan berbeda,
dia memiliki masa depan yang cerah, dan dia juga putra langit, yang disayangi oleh Yang Mulia Kaisar Salju. Masa depan pasti akan menjadi generasi raksasa umat manusia. Dengan status, kedudukan, dan kekuatannya, dia masih tidak melupakan asal-usulnya. Dengan basis kultivasi alam semesta yang mulia, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang kepercayaannya di bumi untuk meningkatkan kekuatannya. Betapa penyayang dan adilnya dia. Dan orang kepercayaan di sampingnya kurang dari 100. Dibandingkan dengan para pembangkit tenaga teratas di alam semesta, Chen Yuan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ayahku. Ayahku memiliki 800 selir. Pikir Lan Xingyue di sini. Lan Xingyue tidak bisa menahan perasaan bahwa pikiran iri tadi agak berlebihan. Dia seharusnya tidak memiliki pikiran iri ini sama sekali. Saat ini, di kediaman Chen, meskipun 3 tahun telah berlalu, aliran waktu di dunia nyata baru berlalu 1 hari. Chen Yuan menarik diri dari domain waktu. Langit cerah. Angin dan sinar matahari. Matahari sungguh nyaman. Raungan. Pada saat ini, seekor harimau besar berlari kencang menghampiri Chen Yuan dan merangkak di kakinya, seimut anak kucing. Dabai, kepalamu jadi besar sekali. Ayo, aku makan buah dulu. Chen Yuan dengan santai melemparkan buah spiritual berusia 10 tahun dan memberikannya kepada orang lain. Tiba, 2 pancaran cahaya melayang. Itu adalah Gu Ying dan Han Suang, 2 yang mulia semesta yang tak terkalahkan. Yang mulia, Permaisuri Xuanlin mengutus saya berdua untuk menyampaikan kabar ini kepada Anda. Ada apa? Ceritakan. Yang mulia Frost melirik Gu Ying, ragu-ragu untuk berbicara. Begini, Yang mulia, setelah diskusi bulat beberapa kaisar dewa dan hasil diskusi para pemimpin tingkat tinggi aliansi ras manusia, para pemimpin tingkat tinggi memutuskan untuk sementara meninggalkan galaksi Bima Sakti dan mundur ke galaksi Chihe. Karena galaksi Bima Sakti mudah diserang dan sulit dipertahankan, serta dikelilingi musuh dari segala sisi, sangat tidak menguntungkan bagi pasukan manusia kita untuk duduk di sana. Sangat mudah untuk dikalahkan, dan Kaisar Putih akan memimpin pasukan untuk menyerang galaksi Bima Sakti dalam 10 hari, jadi Yang Mulia memberitahu Anda untuk segera bersiap. Evakuasi galaksi dalam 3 hari. Kata Yang Mulia Gu Ying langsung. Begitu kata itu keluar, Chen Yuan langsung meledak. Sial, apa kau akan melarikan diri sekarang? Aku baru beberapa hari menjadi penguasa galaksi, dan kau akan menyerahkan Bima Sakti. Lalu bagaimana mungkin aku, penguasa galaksi, menjadi komandan yang handal? Sialan kau. Aku tidak setuju. Chen Yuan melambaikan tangannya dan langsung membantah. Avatar Kaisar Putih memerintahkan untuk memimpin pasukan menyerang Bima Sakti, dan Chen Yuan lah yang menulis, mengarahkan, dan bertindak. Itu hanyalah 2 kata kasar. Siapa yang tahu bahwa hasil diskusi tingkat tinggi aliansi Teranmu adalah rencana untuk menyelinap pergi? Apakah kau masih punya tulang? Untungnya, kau masih seorang kaisar dewa yang kuat. Ini. Yang mulia, bahkan jika Anda tidak setuju, saya khawatir Anda tidak dapat mengubah hasil diskusi tingkat tinggi. Beberapa kaisar dewa telah memerintahkan untuk mundur dari galaksi. Jika Anda ingin mundur, silakan mundur, tetapi saya tidak akan mundur. Sangat mudah bagi saya untuk menjadi penguasa galaksi. Jika galaksi ini lenyap, bagaimana mungkin aku masih menjadi penguasa galaksi? Bukankah akan menjadi bahan ejekan jika dia mengatakannya di masa depan? Kalian mulai mundur sebelum pertempuran dimulai. Jika kita benar-benar ingin berperang, bisakah galaksi Chihe menampungnya? Kau telah menarik mundur 1 galaksi, apakah masih ada puluhan ribu galaksi lagi untuk ditarik mundur? Tidak ada mundur, aku tidak akan mundur selangkah pun. Ini. Melihat perkataan Chen Yuan yang begitu tegas, Gu Ying dan Frost merasa sedikit terharu. Tidak menyangka Tuan Yan tidak hanya sombong dan tak tertandingi, tetapi juga begitu berbudi luhur. Sekarang Tuan 9 teratai hilang. Di antara orang-orang perkasa dan kuat di umat manusia, ada kekurangan seorang pemimpin yang tangguh. Sayang sekali. Presiden Yan belum mencapai tingkat kedewasaan yang cukup. Bab 1494. Gu Ying dan Frost ragu untuk berbicara. Melihat Chen Yuan begitu teguh, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, sesosok dewa tiba-tiba turun. Wanita ini sangat anggun, alisnya seperti gunung yang jauh, berbentuk bulan sabit, dan dia tak tertandingi dan memukau. Saat dia muncul, suhu tinggi, derajat di musim panas tiba-tiba turun dengan salju lebat. Itu adalah kedatangan Kaisar Salju. Murid Chen Yuan, saya telah bertemu guru. Chen Yuan, saya sudah tahu niatmu. Mundur dari Bima Sakti adalah hasil dari diskusi tingkat tinggi, dan juga untuk integrasi kekuatan yang lebih baik. Sebagai putra langit ras manusia dan pemimpin aliansi kapak raksasa, kau harus memimpin dengan memberi contoh. Kau harus memberi contoh sesegera mungkin.
Bersiaplah. Meskipun kau tidak mau, kau tidak bisa membiarkan pasukan manusia berkorban sia-sia. Ratusan miliar pasukan di belakangmu semuanya adalah elit generasi muda ras manusia. Kalian tidak bisa membiarkan mereka berkorban sia-sia dalam perang yang tidak menghasilkan apa-apa. Kalian harus memperhatikan situasi secara keseluruhan, kata Kaisar Salju tanpa ragu. Sebagai makhluk tertinggi dari Kaisar Dewa Abadi, dia mengucapkan kata-kata ini, yang berarti tidak ada ruang untuk manuver dalam masalah ini. Manajemen puncak telah membuat keputusan. Perintah untuk mengevakuasi galaksi telah dikeluarkan. Bagaimana mungkin perintah itu diubah dalam semalam? Mundur, mundur, mundur. Menyerahkan Bima Sakti hari ini, bisakah galaksi Cihe diserahkan besok? 1 langkah mundur hari ini, 10 langkah mundur besok. Kalian semua pergi, bahkan jika aku, Chen Yuan, sendirian, aku akan bersumpah sampai mati untuk menjaga Bima Sakti. Aku, Chen Yuan, tidak akan pernah menyerahkan 1 sen pun dari wilayah langit berbintang yang telah ditetapkan oleh leluhurku. Bahkan jika aku menghadapi pasukan Kaisar Putih sendirian, atau bahkan menghadapi pengepungan 6 pasukan kosmik sendirian, aku pasti akan bertarung sampai akhir. Aku, Chen Yuan, tidak ingin menjadi kura-kura, kau bisa melakukannya sendiri. Tuan, mohon maafkan aku karena tidak mengikuti perintahmu. Chen Yuan meraung dengan tegas. Apa yang dikatakannya penuh semangat. Meskipun Sui Huanggui adalah Kaisar Dewa tertinggi, Chen Yuan tidak peduli dengan harga dirinya, dan membantahnya di depan umum. Bahkan, Chen Yuan melakukannya dengan sengaja. Dengan begitu banyak membantahmu, seharusnya dukungan itu sudah habis sekarang, kan? Kau adalah Kaisar Agung, kau telah berulang kali ditolak, dan kau telah menerima murid yang tidak patuh seperti itu, kau pasti marah sekarang. Kata-kata Chen Yuan memekakkan telinga. Bayangan tubuh spiritual Kaisar Salju terdiam lama tanpa berbicara. Dia tidak peduli bahwa Chen Yuan marah padanya. Sebaliknya, dia terbangun oleh kata-kata Chen Yuan. Ya. Kapan umat manusia kehilangan keberanian untuk berperang? Mungkinkah karena tidak ada dewa penguasa alam semesta yang duduk memimpin, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati? Puluhan miliar tahun yang lalu, umat manusia adalah ras pertama di alam semesta. Betapa bergengsinya memimpin ratusan juta ras saat itu. Mengapa kau begitu pengecut sekarang? Bahkan di hadapan upaya pembunuhan Tianjiao Shengzi oleh ras asing berkali-kali, dan berbagai penindasan jahat di pasar perdagangan alam semesta. Setiap kali aku hanya bisa memprotes, memperingatkan, memprotes dengan sungguh-sungguh. Kaisar Salju sebenarnya merasa sangat lelah. Namun, meskipun ras asing begitu menindas, umat manusia masih terus mengalami konflik, persaingan satu sama lain, dan lingkaran setan. Bahkan ada beberapa manusia kuat yang bersekongkol dengan ras lain dan menjual sumber daya medan bintang manusia untuk mencari keuntungan pribadi. Hal semacam ini sudah terlalu berlebihan. Aku sama sekali tidak bisa mengatasinya. Hanya sepertiga dari para petinggi umat manusia yang benar-benar mempertimbangkan situasi keseluruhan ras, dan 2/3 sisanya sudah korup sampai ke akar-akarnya. Inilah juga alasan mengapa Dewa 9 Teratai perlu tampil ke depan. Hanya Dewa Primordial yang hadir, yang memenuhi syarat untuk membersihkan korupsi, dan menyatukan umat manusia menjadi satu kesatuan yang kokoh. Jika tidak, kalian akan berada dalam kekacauan, dan akan sulit untuk melanjutkan. Chen Yuan berbeda. Dia hanyalah teratai hijau yang belum tercemar. Seberapa besar pun tekanan dari dunia luar, dia tetap teguh pada pandangannya. Dia gigih, pantang menyerah, dan tak kenal takut. Tidak seperti para tokoh kuno itu, semakin lama hidup, semakin kuat kekuatanmu, tetapi semakin takut mati. Umat manusia membutuhkan anak-anak muda seperti dia untuk memimpin generasi berikutnya dan membawa umat manusia kembali ke kejayaan. Kaisar Salju memandang Chen Yuan. Semakin aku memperhatikannya, aku semakin menghargainya. Dibandingkan dengan bakatnya yang tak tertandingi, semangatnya yang berani berkorban untuk melindungi wilayah umat manusia bahkan lebih terpuji. Poin ini lebih penting daripada apapun. Kaisar Salju. Tingkat kesukaan plus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 70 poin. Ini. Chen Yuan terksenjing. Melihat tingkat kesukaan di atas kepala Kaisar Salju meroket lagi sebesar poin. Dia sangat meragukan apakah Kaisar Salju memiliki kecenderungan masokis. Aku selalu suka seseorang yang membantahnya. Gu Ying dan Han Suang juga bersemangat dengan apa yang dikatakan Chen Yuan. Sebenarnya, mereka berdua tidak ingin mundur dengan begitu sedih. Menyerahkan harta rahasia Master Dewa. Tetapi ini adalah hasil diskusi di antara para pemimpin tertinggi aliansi, dan juga dipertimbangkan dari perspektif situasi keseluruhan. Harus patuh. Pada saat ini, mereka sepertinya melihat seberkas cahaya pada Chen Yuan. Gu Ying. Tingkat kesukaan plus 5.
Tingkat kesukaan saat ini, 85 poin. Frost. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 91 poin. Yang Mulia Frost memandang Chen Yuan, dan entah mengapa, jantungnya berdebar lebih cepat, dan mentalitas yang tenang selama jutaan tahun tiba-tiba bergejolak. Sebenarnya, Yang Mulia Frost sedingin es di permukaan, dan ia berbicara jauh lebih sedikit daripada Yang Mulia Guying. Namun sebenarnya, ia memiliki karakter dingin di luar dan panas di dalam. Sebaliknya, ia lebih mudah emosional. Ia mengagumi bakat Chen Yuan yang tak tertandingi, dan bahkan lebih mengagumi keberanian Chen Yuan yang tak kenal takut. Sedikit kurang canggih, sedikit lebih berani. Inilah pemuda yang disukainya. Aku tidak tahu apakah Chen Yuan akan keberatan jika aku beberapa juta tahun lebih tua darinya. Beberapa hal yang kacau muncul di benak Yang Mulia Guying untuk sementara waktu. Chen Yuan tentu saja tidak memiliki semangat yang tak kenal takut. Ia sebenarnya hanya menyapa dengan santai. Galaksi utama adalah wilayah kekuasaannya, jika galaksi itu adalah wilayah kekuasaan orang lain, ia tidak akan mengatakannya. Lupakan saja, karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Karena kau adalah muridku, aku tidak mengajarkanmu kekuatan dan rahasia gaib apapun sebagai seorang guru. Itu tampak agak tidak kompeten. Kau sendiri memiliki keberuntungan besar, jadi aku tidak akan mengajarkanmu kekuatan gaib apapun sebagai seorang guru. Benda ini disebut jimat pelarian ilahi Taikang, dan ini adalah jimat penyelamat hidup yang dianugerahkan kepadaku oleh Dewa Taikang sendiri 5.000 juta tahun yang lalu. Jimat ini menggambarkan larangan dari Dewa Tertinggi. Bahkan di hadapan Dewa Tertinggi alam semesta yang telah menguasai hukum lapisan ke-8 ruang angkasa, kau masih dapat menggunakan jimat ini untuk melarikan diri ratusan juta tahun cahaya dalam sekejap. Bahkan Dewa Tertinggi alam semesta pun tidak dapat mengurungmu. Tetapi jimat pelarian ilahi Taikang ini adalah satu-satunya, dan hanya ada satu kesempatan untuk menggunakannya, jadi jangan menggunakannya sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Kaisar Salju ragu sejenak. Akhirnya, sebuah jimat diberikan kepada Chen Yuan. Dia telah menyimpan benda ini selama lebih dari 1 juta tahun dan tidak mau menggunakannya. Tapi sekarang dia berbalik dan memberikannya kepada Chen Yuan. Terima kasih, Guru. Mata Chen Yuan berbinar. Astaga, barang bagus. Tidak menyangka akan mendapatkan harta karun seperti ini setelah gelombang kegembiraan. Bab 1495. Teknik pengumpulan cahaya dan bayangan. Aku melihat Yang Mulia Frost memainkan mantra, dan bahkan mengumpulkan video percakapan antara Chen Yuan dan Kaisar Salju. Apa yang kau lakukan? Tanya Chen Yuan dengan wajah bingung. Yang Mulia, saya pikir apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Saya telah memutuskan bahwa Frost bersedia mengikuti Yang Mulia untuk menjaga galaksi Bima Sakti dan melawan musuh bersama Anda. Bahkan jika tetes darah terakhir tertumpah, saya tidak akan pernah tunduk pada ras asing. Saya telah mengumpulkan gambar dialog Anda, dan saya akan mempostingnya di jaringan bintang alam semesta nanti. Mungkin kita tidak dapat mengubah pandangan para pemimpin tertinggi aliansi Terran, tetapi kita harus memberitahu setiap warga Terran di alam semesta bahwa Terran tidak kekurangan orang-orang yang berani. Bahkan jika pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi tragis dan penuh pengorbanan, saya harus memperingatkan lebih banyak orang, dan pada saat yang sama mengingatkan alien bahwa kita tidak mudah ditindas. Kau adalah putra suci surga, dan kau telah menerima perhatian dari kesombongan dan kekuatan kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Kau juga layak menjadi panutan bagi warga alam semesta. Karena Yang Mulia telah membayar begitu banyak, kau seharusnya tidak dikenal. Venerable Frost tidak menatapnya dengan dingin seperti biasanya, seolah-olah dia tidak peduli apapun. Aku tidak menyangka dia wanita yang bersemangat. Begitu berani di saat kritis. Tapi kau malah mengunggah videoku di jaringan bintang alam semesta, jadi bukankah aku benar-benar harus membela Bima Sakti sampai mati? Aku hanya berbicara santai, mengapa kau menganggapnya serius? Jika aku tidak bisa bertarung saat itu, aku ingin melarikan diri dan menjadi pembelot. Bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan generasi ini? Lagi pula, meskipun avatar Kaisar Putih dapat memimpin sebagian pasukan alien. Tapi bagaimana jika Dewa Penguasa Alam Semesta bergerak? Bagaimana jika ras lain bergerak? Ada beberapa situasi yang tidak dapat diprediksi siapapun. Lebih baik tidak terlalu menonjol, tempat ini menjaga Bima Sakti, bukankah karena nama-nama palsu ini? Aku tidak butuh orang lain memujaku, memujiku, mengagumiku, yang ingin kulakukan, yang bisa kulakukan hanyalah melindungi tanah airku, itu saja. Begitu Chen Yuan mengatakan ini. Yang Mulia Frost dan Yang Mulia Guying menatapnya dengan berbeda. Frost Lord. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 92 poin. Yang Mulia Guying. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin.
Sebagian dari orang-orang kuat di dunia ini mengejar ketenaran, sebagian mengejar keuntungan, dan sebagian lagi menginginkan ketenaran dan kekayaan. Ini normal dan tidak perlu dikritik. Lagi pula, kemakmuran dunia adalah untuk keuntungan bersama. Kau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, mengapa kau ingin melakukan hal berbahaya seperti itu? Tapi Chen Yuan benar-benar tidak menginginkan hal-hal itu. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ini bahkan lebih terpuji, hanya untuk melindungi tanah air di hatinya, dia mungkin memberikan segalanya, termasuk nyawanya. Ini semua demi Yan, yang merupakan putra langit dan memiliki masa depan yang cerah. Betapa besar pengorbanan dan tanggung jawabnya. Bukankah ini generasi baru Mingsu? Dia layak diikuti. Gu Ying dan Han Suang saling memandang. Mereka bahkan berlutut bersama. Tuanku, mulai sekarang, aku, Gu Ying, dan aku, Frost, akan mengikuti tuanku sampai mati. Ternyata tuanku akan melewati api dan air, dan aku akan mati. Kedua alam semesta yang tak terkalahkan itu berkata hampir tegas. Mengucapkan kata-kata ini juga berarti bahwa objek kesetiaan mereka telah sepenuhnya berubah dari Ratu Xuanling menjadi Chen Yuan. Aku tidak menyangka akan menyapa dengan santai. Tidak hanya mendapatkan jimat pelarian Dewa Taïqing, tetapi juga menerima dua jenderal favorit sekaligus. Tepat pada waktunya untuk mengembangkan armada ruang angkasa Bima Sakti, kita membutuhkan master untuk memimpin. Bukankah ini akan terjadi? Sui Huang Suying mengangguk setuju. Semakin dia memandang Chen Yuan, murid kesayangannya, semakin dia menyukainya, semakin puas dia benar-benar seorang pahlawan. Meskipun beberapa arogansi tak tertandingi diberkahi dengan bakat luar biasa, mereka pada dasarnya hanya tertarik pada kultivasi dan mengabdikan diri pada pengejaran jalan agung alam semesta. Aku tidak peduli dengan tanggung jawab internal umat manusia. Apa gunanya mengkultivasi arogansi seperti ini? Lupakan saja. Karena kalian berdua bersedia mengikuti muridku, Kaisar ini akan memberi kalian dua pengalaman kultivasi lagi. Inilah yang telah kupelajari sejak tumbuh menjadi Kaisar Dewa Alam Semesta. Kalian berdua belajarlah dengan giat, dan mungkin kalian bisa menghindari banyak jalan pintas saat kalian mencapai tingkatan Kaisar Dewa Alam Semesta di masa depan. Kaisar Salju sekali lagi menunjukkan kemurahan hatinya. Menganugerahkan pencerahan Kaisar Dewa. Uang tidak bisa membeli hal ini. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Salju. Gu Ying, Han Suang, keduanya segera menyampaikan rasa terima kasih mereka. Kaisar Salju Suying bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, cahaya cemerlang menyambar di matanya yang tak tertandingi dan angkuh. Akhirnya, matanya tertuju pada Yan Xiaowu. Ternyata separuh roh sejati Dewa Api lainnya ada di sini. Sangat sulit menemukan tempat ketika melangkah melewati sepatu besi. Ketika menoleh ke belakang, tiba-tiba orang itu berada di tempat yang remang-remang. Wosh! Detik berikutnya, tubuh Kaisar Salju menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Sui Huang, yang sedang memahami teks ilahi kuno di ruang rahasia, tiba-tiba membuka matanya. Senyum kecil teruk di bibirnya. Seperti gunung es yang mencair, senyum itu langsung menghangatkan dunia. Separuh roh sejati Dewa Vulkanik langit lainnya telah muncul. Apa? Begitu kata ini keluar, Permaisuri Xuanling, Kaisar Api, Kaisar Dewa Awal Mutlak, dan Kaisar Dewa Guxiao semuanya terkejut. Tentu saja, seorang Dewa Api Langit yang terhormat tidak layak mendapatkan kegembiraan mereka. Yang benar-benar menarik adalah masalah menemukan Dewa Teratai 9, dan akhirnya ada petunjuk. Kaisar Salju Senior, di mana separuh jiwa sejati kakak perempuanku? Tanya Ratu Xuanling cepat. Jauh di langit, tepat di depan mataku, dia berada di sisi Chen Yuan. Huo Linger saat ini, tentu saja, juga mendengar percakapan ini. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Mengingat apa yang dikatakan Chen Yuan kepadanya ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Kau terlihat seperti temanku. Ternyata kau benar-benar punya teman yang mirip denganku, bahkan memiliki napas yang sama. Orang ini mungkin atau mungkin bukan aku, jadi apakah kau benar-benar menyukainya atau aku? Huo Linger sangat bingung dan khawatir, dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Tapi dia tidak bisa menahannya. Segalanya bergerak lebih cepat dari yang dia duga. Itu akan datang, itu akan datang. Mau tidak mau, roda sejarah terus berputar, dan ini sepertinya misi yang telah ditakdirkan untuknya. Hebat, aku tidak menyangka setelah mengirim orang untuk mencari ke seluruh galaksi, roh sejati kakak perempuan itu ternyata begitu dekat dengan kita. Chen Yuan, kenapa kau tidak melaporkannya lebih awal? Permaisuri Xuanling tak kuasa menahan keluhnya. Mungkin, dia tidak tahu betapa pentingnya menemukan Dewa 9 Teratai. Aku tidak bisa menyalahkannya dalam hal ini. Kata Kaisar Salju. Bagaimanapun, dia adalah murid yang telah diterimanya, jadi dia masih harus menjaganya.
Bagaimanapun, ini adalah kabar terbaik dalam beberapa waktu terakhir. Aku akan segera bertemu kembali dengan kakak. Permaisuri Xuanling jelas lebih peduli pada Tianhuo Shenzun daripada Huo Linger. 5 menit kemudian, aku melihat langit di atas kediaman Chen. Satu demi satu, aura yang sangat kuat tiba-tiba turun. Ada ratusan tokoh alam semesta, ditambah 5 kaisar dewa alam semesta agung, turun ke kediaman Chen secara kolektif. Tentu saja, ada juga Huo Linger, Yao Xiaoqi, Dewi Zilan, Dewi Peony, Long Yan, Gu Yuezi, dan lainnya. Para sekutu Chen Yuan hampir semuanya ada di sini kali ini. Saat Huo Linger dan Yan Xiaowu saling bertatap muka, hati keduanya terkejut hampir bersamaan. Bab 1496. Di dunia ini, apakah benar-benar ada seseorang yang persis seperti aku? Ketika Huo Linger dan Yan Xiaowu saling pandang untuk pertama kalinya, ada perasaan kedekatan yang luar biasa, tanpa memandang satu sama lain. Bahkan pikiran di hati pihak lain, entah bagaimana mereka mengetahuinya. Ada perasaan terhubung. Bagus sekali. Roh sejati Dewa Api Langit telah ditemukan sejauh ini. Kau hanya perlu menggunakan metode rahasia untuk menggabungkan jiwa dan menyatukan keduanya menjadi satu. Ingatan Dewa Api Langit akan dihidupkan kembali dan dibangkitkan, dan kemudian kau akan dapat mengetahui jejak Dewa 9 teratai. Seorang pria kuat di tingkat puncak yang mulia berkata dengan bersemangat. Jika keduanya bergabung secara sukarela dan berkomunikasi satu sama lain, peluang keberhasilannya tentu akan sangat tinggi. Jika keduanya tidak mau bergabung, dan ada penolakan di hati mereka, kedua roh yang telah terpisah begitu lama dapat menyebabkan penolakan, mudah menyebabkan kerusakan pada Dewa Api Langit Sun Yuanshan, dan jika ingatannya hilang, itu akan merepotkan. Ratu Xuanling mengerutkan kening dan berkata, sebagai pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa Kosmik, betapa tajamnya matanya. Tentu saja, dia bisa melihat perlawanan di hati Huo Linger sekilas. Termasuk Yan Xiaowu itu. Di tengah kebingungannya, dia tanpa diduga mengembangkan sedikit permusuhan terhadap Huo Linger. Kedua anak laki-laki reinkarnasi itu awalnya diubah oleh satu jiwa, tetapi sekarang mereka saling bermusuhan, dan mungkin memang ada beberapa situasi yang tidak terduga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak memaksa integrasi, mereka telah mengembangkan kesadaran diri yang independen, jadi mereka pasti tidak ingin berintegrasi. Sekarang situasi umat manusia kita sedang krisis, dan pasukan dari berbagai ras sudah siap bergerak. Moke Xinghe, Bei Huang Xinghe, Ziji Xinghe, dan wilayah Xinghe terdekat lainnya telah menunjukkan tanda-tanda pasukan dari berbagai kelompok etnis siap bergerak. Di pinggiran Bima Sakti, ada juga fenomena bahwa pasukan alien mulai berkumpul. Sangat mendesak untuk menemukan Dewa 9 teratai, dan sekarang kita tidak punya waktu lagi. Seorang kosmos venerabel terkemuka dari aliansi ras manusia tingkat tinggi berkata hampir tak sabar. Chen Yuan memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dan kelompok orang ini tidak ragu-ragu, jadi mereka langsung mengatakannya. Itu jelas-jelas memberi tekanan pada Huo Linger dan Yan Xiaowu. Demi kebenaran umat manusia, Anda harus berkorban. Mungkin itulah maksudnya. Di hadapan miliaran makhluk di umat manusia, kehendak pribadi sama sekali tidak berarti. Chen Yuan tahu. Kesempatan telah tiba. Tingkat kesukaan Permaisuri Xuanling terhadapnya tiba-tiba mencapai 30 poin. Ini mungkin alasan mengapa dia tidak dapat diikat. Lagi pula, memang ada banyak sorotan sebelumnya. Karena kau ingin membangkitkan Dewa Langit Api dan menghidupkan kembali jiwa kakak perempuanmu, aku ingin menghentikannya secara pribadi. Tunggu gelombang kesukaan ini mereda. Kemudian ikat Kaisar Dewa Penjilatmu, dan perlahan-lahan lakukan serangan balik pada saat itu, dan kau pasti akan mendapat keuntungan. Aku melihat Chen Yuan melangkah maju. Langsung meraung, aku menolak. Baik Yan Xiaowu maupun Huo Linger, mereka semua adalah teman sejati. Selama aku, Chen Yuan, ada di sini, tidak ada yang bisa memaksa mereka melakukan apapun. Aku tidak setuju untuk bertarung. Chen Yuan meraung. Aku melihat aura yang dapat menekan Xinghe tiba-tiba meledak darinya. Lebih dari 8.000 naskah ilahi abadi menyala di belakangnya. Emas, kayu, air, api, bumi, ruang angkasa, gravitasi, kehancuran, waktu, dan 9 kekuatan hukum lainnya menurunkan rantai aturan. Semuanya telah mencapai tingkat ke-7. 9 rangkaian hukum terkumpul dalam satu tubuh. Situasi yang menakutkan dan mengerikan sungguh mengejutkan. Dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan ratusan orang terhormat dan 5 kaisar. Kau telah menyinggung begitu banyak bos besar demi Yan Xiaowu dan Huo Linger, apakah itu benar-benar sepadan? Chen Yuan, meskipun kau adalah putra suci surga dan kau diberkati oleh ras manusia tingkat tinggi, menemukan Dewa 9 teratai adalah hal terpenting bagi seluruh aliansi ras manusia saat ini. Bagaimana kau bisa menghalanginya?
Jangan lupa siapa dirimu, dan jangan lupa tanggung jawab yang kau pikul. Kaisar Dewa Awal Mutlak tiba-tiba memfokuskan matanya, dan berkata dengan nada yang agak tegas. Senior Taichu, aku menghormatimu sebagai senior, dan aku tidak akan berdebat denganmu, tetapi jika kau ingin memaksa mereka, maka mari kita bertarung. Kalian semua di sini dihitung sebagai satu, mau datang satu persatu atau bersama-sama, aku, Chen Yuan, akan mengikuti. Kau, menghadapi teguran Kaisar Dewa. Chen Yuan sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Demi Huolinger dan Yan Xiaohu, dia beneran membelakangi pimpinan aliansi ras manusia saat mengatakan itu. Sialan kau. Wajah Kaisar Awal Mutlak langsung berubah gelap. Gelombang Chen Yuan ini terlalu kurang ajar. Jika kau tidak memberi mereka pelajaran, apa keagungan yang tersisa bagi seorang Kaisar Dewa yang kuat? Chen Yuan, kau telah menempuh jalan dengan begitu lancar, ditambah dengan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya, ini telah menumbuhkan karaktermu yang arogan dan sombong. Kau adalah yang mulia alam semesta, dan kau begitu tidak sopan. Jika Kaisar tidak memberi pelajaran padamu hari ini, kau mungkin tidak akan tahu jurang pemisah yang sebenarnya antara Yang Mulia dan Kaisar Dewa. Kaisar Salju Senior, Taichu mengambil inisiatif untuk memberi pelajaran padamu hari ini, dan tolong jangan salahkan aku, Senior. Aku melihat Kaisar Dewa Awal Mutlak mendengus dingin. Sebuah momentum mengerikan menyapu. Apakah itu Kaisar Dewa tingkat ke-9? Tidak lebih dari itu. Kuali kekacauan, keluarlah. Penindasan. Aku melihat Chen Yuan dengan tegas mengorbankan artefak peradaban tingkat ke-9, kuali kekacauan. Langsung menuju artefak di awal. Apakah kau pikir Kaisar ini sama tidak bergunanya dengan si Tukong yang baru saja menembus alam Kaisar Dewa? Alam awal. Kaisar Dewa Awal Mutlak menatapnya. Sesaat kemudian, dunia berubah drastis, lautan awan bergulir, dan ruang angkasa berayun. Sebuah proyeksi dunia yang baru saja terbuka tiba-tiba turun, menyelimuti seluruh bumi dan ruang angkasa dengan radius puluhan miliar kilometer di sekitar bumi dalam sekejap. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh bumi ditarik ke dunia lain. Kekosongan alam semesta yang tak terbatas telah berubah menjadi dunia besar tempat dunia yang baru saja terbuka. Dunia ini sangat nyata, sama sekali tidak seperti pemandangan ilusi. Detik berikutnya, saya melihat Kaisar Dewa Awal Mutlak melambaikan tangannya, dan seluruh bumi terlempar begitu saja. Banyak sekali pendekar kuat yang terisolasi oleh penghalang ruang angkasa. Hanya Chen Yuan dan Taichu Shen Huang yang saling berhadapan di udara. Saat ini, Kaisar Dewa Awal Mutlak tampaknya mengendalikan Dao Agung Langit dan Bumi, dan semua energi di dunia ini berada di bawah kendali kehendaknya. Ia memiliki kendali mutlak atas wilayah tersebut. Ia adalah penguasa salah satu sisi dunia. Bahkan kuali kekacauan pun tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Kaisar Dewa Awal Mutlak benar-benar memiliki dua kekuatan sekaligus. Alam Kaisar Dewa sangatlah angkuh. Kau mungkin tidak tahu bahwa duniaku, Kaisar Dewa Awal Mutlak, adalah salah satu kerajaan dewa teratas di alam semesta. Ini adalah kesempatan tertinggi yang kudapatkan saat masih muda. Dalam persaingan di tingkat nasional, mereka mungkin tidak sebanding denganku. Di dunia Kaisar ini, terdapat artefak tertinggi peradaban tingkat 9, kunci dewa dan iblis awal mutlak, yang digunakan untuk menekan fondasi dunia. Jangan berpikir kau bisa menahan serangan Kaisar Putih, jadi kau benar-benar tidak bisa membiarkan dewa-dewa alam semesta lain lolos begitu saja. Kaisar ini ingin menghukummu, apakah kau pikir kau benar-benar bisa menahannya? Bab 1497. Semua orang terkejut. Kaisar Dewa Awal Mutlak benar-benar sesuai dengan reputasinya, dan kekuatannya tak tertandingi. Bahkan melintasi penghalang ruang. Anda dapat merasakan tekanan dahsyat pada tubuhnya. Itu cukup untuk menekan Xing He, membuatnya tak terkalahkan dan tak tertandingi di dunia. Ditambah dengan kunci dewa dan iblis primordial, artefak tertinggi dari peradaban tingkat 9 ini, memiliki kekuatan untuk mengunci Kaisar Dewa Alam Semesta, atau bahkan penguasa Dewa Alam Semesta untuk sesaat. Begitu Chen Yuan terkunci, dia mungkin tidak dapat bergerak dalam sekejap. Dia hanya akan menjadi ikan di papan potong lawan. Biarkan dia dibantai. Bahkan jika dia mengenakan baju besi artefak peradaban tingkat 9, itu tidak akan membantu sama sekali. Bagian terkuat dari kunci dewa dan iblis primordial adalah kemampuan pengendalian penahanan, bukan kerusakan serangan. Jadi, sekuat apapun pertahanan Anda pasti akan ditahan di depan kunci dewa primordial. Artefak ini dapat disebut musuh bebuyutan artefak pertahanan. Chen Yuan menendang lempengan besi kali ini, dan dia berani berbicara sembarangan, bahkan Kaisar Dewa pun tak ada apa-apanya di matanya. Dia pikir dia bisa melawan Kaisar Putih dengan beberapa trik, memahami hukum 9 garis di atas lantai 7, dan menambahkan artefak baju besi peradaban tingkat 9, sehingga dia bisa mengabaikan keagungan Kaisar Dewa yang kuat.
Maksudnya, pada saat itu, jika bukan karena 5 pembangkit tenaga Kaisar Dewa, Kaisar Putih tidak akan berani menggunakan kekuatan aslinya. Bagaimana mungkin Chen Yuan benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Putih? Selain itu, setelah Kaisar Dewa membuka alam kerajaan Dewa di awal, kendali dan penindasannya yang mutlak terhadap tingkat yang mulia tak terbayangkan. Di bawah Kaisar Dewa, semua orang hanyalah semut. Kata-kata ini bukan sekadar kata-kata. Kelas yang mulia bahkan tidak dapat mengerahkan 1/10 kekuatannya dalam menghadapi paksaan domain waktu kelas Kaisar Dewa, apalagi perbedaan 9 tingkat di antara keduanya. Sekelompok yang mulia alam semesta sedang berdiskusi. Chen Yuan langsung sampai pada kesimpulan bahwa dia pasti kalah. Tidak ada ketegangan sama sekali. Apakah kau terlalu memikirkan pertarungan 1 lawan 1 antara Yang Mulia dan Kaisar Dewa? Saat ini, di mata Huolinger dan Yan Xiaowu, samar-samar terlihat air mata panas. Di mata orang-orang kuat dari ras manusia ini, mereka hanya ingin membangkitkan Dewa Api, dan hanya ingin menemukan Tuan 9 teratai. Mungkin ini tidak salah demi kebenaran umat manusia. Tapi siapa di antara kalian yang pernah memikirkan perasaan mereka? Pernahkah kalian bertanya kepada mereka apakah mereka menginginkannya? Tidak ada orang kuat yang akan peduli dengan pikiran batin mereka, bahkan Ratu Xuanling yang dikenal sebagai adik perempuan Dewa Api pun tidak. Hanya Chen Yuan. Dialah satu-satunya yang benar-benar peduli pada kami berdua. Bukan Dewa Api Surgawi yang agung, atau Dewa Julian yang agung. Huolinger terharu. Yan Xiaowu juga terharu. Air mata jatuh seperti tetesan hujan. Kedua orang yang tampak persis sama, bahkan lebih mirip daripada kembar, begitu tersentuh hingga mereka tidak bisa lebih terharu lagi saat ini. Ada satu orang dalam hidup ini yang dapat melawan seluruh dunia untukku. Bahkan di hadapan Kaisar Dewa, aliansi umat manusia, dan kebenaran umat manusia, dia hanya akan melindungiku sepenuh hati. Suamiku, dengan cinta dan perhatianmu dalam hidup ini, hidup Huolinger tidak akan sia-sia. Aku akan membalas kebaikanmu di kehidupan selanjutnya. Yan Xiaowu juga terharu. Kakak Chen Yuan, meskipun kau lebih muda dariku, semua orang memanggilmu kakak Chen Yuan, jadi aku juga suka memanggilmu kakak Chen Yuan. Aku tidak pernah menyangka bisa mendapatkan cinta dari pahlawan sepertimu. Xiaowu adalah kehormatan terbesar dalam hidup ini. Kedua gadis itu saling memandang lagi. Sepertinya mereka telah mengambil keputusan dalam hati. Pada saat ini, kunci dewa dan iblis awal mutlak muncul. Dunia seketika berubah menjadi penjara. 6 rantai emas ditekan secara bersamaan dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Kemanapun dia pergi, bahkan udara pun berubah menjadi lempengan besi, membatasi Chen Yuan dengan ketat. Bahkan kekuatan hukum pun tidak dapat digunakan. Pada awalnya, kunci dewa dan iblis yang dikombinasikan dengan wilayah Kaisar Dewa sudah berada di bawah kendali mutlak. Di ruang ini, Kaisar Dewa mutlak memiliki kemampuan untuk mendominasi segalanya. Chen Yuan tampaknya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, jadi dia dikurung. Ding! Terdeteksi artefak peradaban tingkat 9, kunci iblis primordial, pemilik dapat mengonsumsi 5.000 juta poin peningkatan untuk memurnikannya. Rantai ini dapat mengandalkan kehendak pemiliknya untuk menempuh jarak jutaan tahun cahaya, menangkap lawan, dan mengunci semua yang ada di dunia. Dahi! Kalau begitu, murnikan. Terima kasih atas rantai yang dikirim oleh si besi tua di awal. Chen Yuan merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya. Kenapa kau bilang kau ingin menjadi burung pertama? Aku tidak ingin menamparkan wajahmu, jadi kau bersikeras mengirimkannya untukku. Ding! Setelah dikurangi 5.000 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 462.560.000 poin. Ding! Pemurnian, selesai. Awalnya mengunci Chen Yuan, senyum puas muncul di sudut mulut Kaisar Dewa awal mutlak. Begitu terikat di bawah rantai dewa dan iblis di awal, bahkan Kaisar Dewa Gu Xiao dan Kaisar Salju mungkin tidak dapat membebaskan diri. Ia hanya bisa menjadi ikan di atas talenan. Sebelum diikat, mungkin ada sedikit peluang untuk melarikan diri, tetapi setelah diikat, tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri. Sejahat apapun Chen Yuan, dia hanya berada di tingkat yang terhormat. Bisakah dia masih membalikkan dunia? Tapi detik berikutnya, wajah Kaisar awal mutlak berubah. Seketika, ekspresi wajahnya berubah tidak nyaman. Ia sangat terkejut di dalam hatinya, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Artefak harta karun tertinggiku, mengapa kau kehilangan kontak denganku? Apa yang kau lakukan? Kaisar Dewa awal mutlak meraung ketakutan di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Tentu saja, kau memurnikannya. Mulai hari ini, kunci dewa dan iblis primordial ini akan menjadi milikku. Ada senyum di sudut mulut Chen Yuan. Matanya menyipit.
Keenam rantai emas itu menyusut ke telapak tangannya dengan sangat patuh. Melihat pemandangan ini, Kaisar Dewa Awal mutlak hancur. Tidak. Apa yang kau lakukan? Kembalikan artefak itu, jangan memaksaku. Kaisar itu sangat marah, dan dunia terguncang. Ruang demi ruang hancur seperti kaca. Ruang itu terdistorsi, seperti mentalitas Kaisar Awal mutlak. Mengembalikannya padamu. Jika sudah berada di tangan dewa, itu tidak akan dikembalikan. Senior Taichu, saya sarankan Anda untuk berhenti secepat mungkin, dan Anda masih bisa menyelamatkan muka. Jika tidak, keagungan Kaisar yang telah Anda kumpulkan selama puluhan juta tahun mungkin akan hancur total dalam satu hari. Sizier berani. Kaisar Awal mutlak benar-benar marah saat itu. Petik 2. Namun, dia tidak menunggu sampai dia meledak. Chen Yuan langsung melemparkan rantai. Kunci iblis Dewa Awal mutlak, kunci untukku. Kuali kekacauan, tekan. Jeda waktu hukum waktu. Chen Yuan melemparkan dua artefak peradaban tingkat secara beruntun. Ngomong-ngomong, dia juga menggunakan kartu andalannya. Lapisan ketujuh dari makna mendalam hukum waktu, waktu berhenti. Begitu makna mendalam ini muncul, hukum waktu satu dunia dapat dihentikan selama 2 detik. Bahkan jika Anda adalah Kaisar Alam Semesta, bahkan jika Anda berada di alam Anda sendiri di Kerajaan Dewa, Anda tetap tidak dapat lolos dari belenggu hukum waktu. Inilah kengerian hukum tertinggi alam semesta. 2 detik sudah dapat menentukan hasilnya. Saat waktu berhenti, 2 artefak peradaban tingkat 9 langsung menekan Kaisar Dewa Awal mutlak. Pada awalnya, para dewa dan iblis menguncinya dengan erat. Ditambah dengan penekanan kuali kekacauan, mustahil untuk lolos dari belenggu, dan Kaisar Awal mutlak tercengang. Bab 1498. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, mata semua orang melebar. Satu persatu tercengang. Aku tidak percaya apa yang terjadi di depan mataku. Kaisar Awal mutlak, yang telah mengguncang alam semesta selama puluhan juta tahun, diredam oleh Chen Yuan hanya dengan 1 tangan. Mereka bahkan tidak seimbang. Dimulai dari serangan sebenarnya, Chen Yuan hampir menghancurkan Kaisar Awal mutlak hanya dalam 3 detik. Astaga! Bagaimana mungkin ini tidak normal? Apakah ini benar-benar Yang Mulia Alam Semesta? Yang Mulia Alam Semesta dengan diam-diam meredam Kaisar Dewa tingkat ke-9. Sialan! Suasananya mencekam, menyedihkan, dan menyesakkan. Seluruh tempat hening. Semua pembangkit tenaga kosmik yang hadir menarik napas serentak, termasuk beberapa kaisar kosmik lainnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Yan selalu mengendalikan artefak kelahiran Kaisar Dewa? Dia sepertinya telah memurnikan kunci Dewa Primordial dan Iblis dalam sekejap. Sebagai artefak kelahiran peradaban tingkat 9, bahkan jika Dewa Penguasa Alam Semesta datang sendiri, tampaknya dia tidak dapat dengan mudah memurnikan artefak orang lain. Chen Yuan memiliki rahasia besar, pasti rahasia besar. Mungkinkah di dalam harta karun rahasia Dewa Penguasa, dia telah memperoleh beberapa harta karun lain yang telah dia simpan? Kecerdasan Tuan Yan terlalu dalam, dan dia benar-benar tidak dapat dipahami. Anda tidak boleh menilai kekuatannya berdasarkan batasan seorang Yang Mulia Alam Semesta biasa. Anak ini mendapatkan kunci Dewa Primordial dan Iblis, dan sekarang dia memiliki setidaknya 3 artefak peradaban tingkat 9 di tubuhnya, jadi ini keterlaluan. Ini, Kaisar Awal mutlak saat ini. Mentalitasnya benar-benar hancur. Di bawah pengawasan semua orang, dia sebenarnya ditekan dengan 1 tangan. Dan pihak lain baru berusia awal 40-an, dan kultivasinya hanya di tingkat Yang Mulia. Kaisar Dewa peringkat 9 digantung dan dipukuli oleh Yang Mulia. Bahkan artefak itu pun direbut. Dia telah mengumpulkan puluhan juta tahun prestise sebagai kaisar, dan sekarang dia benar-benar kehilangan segalanya. Itu menjadi batu loncatan bagi Chen Yuan untuk meraih prestisenya. Awalnya, dengan bakat Chen Yuan yang tak tertandingi, hanya masalah waktu baginya untuk menjadi kekuatan besar di alam semesta di masa depan, tetapi Kaisar Dewa Awal mutlak tidak pernah berpikir untuk menginjak-injak harga dirinya sendiri demi meraih kekuasaan. Dan menginjak-injaknya sekarang. Yang Mulia Kaisar. Senior Taichu, saya menghormati Anda sebagai Kaisar Dewa Manusia Senior, jadi saya tidak akan mempermalukan Anda kali ini. Jika Anda ingin mengambil kembali kunci Dewa dan Iblis Taichu, Anda bisa. Saya akan mengembalikan kunci sihir itu. Dengan 1 tangan di punggungnya, Chen Yuan berdiri dengan bangga dan berkata dengan nada tenang. Begitu kata-kata ini keluar, itu bukan hanya tamparan di wajah. Ini tamparan di muka. Bukankah Anda menghina orang? Kaisar Dewa tingkat ke-9 tidak bisa melakukan 3 trik di bawah tangan Anda, ini terlalu memalukan. Dewa Awal mutlak sangat marah hingga meledak. Meraung ke langit. Namun, sekuat apapun ia berjuang,
ia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu para dewa dan iblis sejak awal. Aku dipenjara oleh rantai milikku sendiri. Benar-benar tak bisa bergerak. Semakin ia berjuang, semakin erat kunci iblis itu mengencang. Ah! Kau anak kecil, kau terlalu licik. Aku juga marah pada diriku sendiri. Senior Taichu, jika kau tidak mau tunduk, maka aku hanya bisa memenjarakanmu sementara di kuali kekacauan awal selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, aku akan membebaskanmu, sehingga kau bisa pergi dan bersama si Tukong. Chen Yuan, jangan main-main. Bagaimana kau bisa memenjarakan seorang dewa kaisar yang kuat sesuka hati? Pada saat ini, Permaisuri Xuanling juga berdiri, dan segera menegurnya dengan tajam. Senior Permaisuri, jika Anda tidak yakin, Anda bisa ikut bertarung, dan saya, Chen Yuan, akan mengikuti. Hari ini, jika kau punya satu, itu dihitung satu. Jika kau ingin bertarung sendirian atau berkelompok, dewa akan mengikuti. Ketika pasukan alien datang, kalian tidak menonjol, dan kalian semua terus mengatakan bahwa itu demi kebenaran umat manusia. Baiklah, karena kalian semua telah memutuskan untuk mengevakuasi galaksi Bima Sakti, maka pergilah dari sini. Aku adalah penguasa galaksi, ini wilayahku, aku yang berhak menentukan. Aku tidak peduli apakah kalian kaisar dewa alam semesta atau pejabat tinggi aliansi umat manusia. Wilayahku adalah hakku. Tak satu pun dari kalian yang berhak mengendalikan Lao Shu. Jika kalian tidak menerimanya, bela aku. Chen Yuan meraung dengan keras. Saat berhadapan dengan kecantikan yang tiada taraf, Permaisuri Xuanling, dia tidak menunjukkan simpati sedikit pun padanya. Keangkuhan nada bicara dan kesombongan yang terpancar dari keangkuhan itu sungguh keterlaluan. Permaisuri Xuanling langsung terdiam karena marah. Kau, semua pembangkit tenaga kosmik yang hadir, para petinggi senior, semuanya terstunet. Tidak ada yang berani berbicara. Kaisar Dewa Awal telah ditaklukkan dengan satu tangan. Dan dia juga telah disita artefak kelahirannya. Jika mereka bergerak, bagaimana jika artefak mereka juga diambil? Anak Chen Yuan benar-benar aneh. Seandainya dia ditampar oleh anak Chen Yuan di masa mudanya, kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Kau tidak punya apa-apa untuk dipamerkan ketika kau mengalahkan junior. Jika kau kalah, itu akan merusak reputasimu seumur hidup. Tidak masalah menang atau kalah, tidak ada gunanya bertarung dengannya. Aku terdiam. Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, mereka masih mengarahkan pandangan mereka pada Kaisar Salju dan Kaisar Dewa Kuno Xiao. Saat ini, hanya dua tokoh besar ini yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan Chen Yuan. Sang Kaisar Salju Senior, ucapan Chen Yuan sudah merupakan pengkhianatan, bukankah Anda ingin mendisiplinkannya? Apa yang dia katakan tidak salah, Bima Sakti adalah wilayahnya, jadi tentu saja dia yang berhak memutuskan. Mata Sui Huang datar, tetapi apa yang dia katakan sudah menunjukkan keberpihakan Qi Guoguo. Senior Gu Xiao, Chen Yuan ini benar-benar tidak sopan, sombong, dan pemberontak. Jika Anda tidak menghukumnya dengan baik hari ini, apakah dia akan melanggar hukum di masa depan? Senior, mohon ambil tindakan untuk menekan anak yang sombong ini. Seorang yang mulia tak terkalahkan mengajukan permintaan. Bajingan, apakah kau berhak bicara di sini? Chen Yuan adalah menantu buyut kaisar. Dia dan cucu buyutku, Gu Yuezi, saling jatuh cinta. Di masa depan, dia pasti akan menjadi menantu klan Dewa Kunoku. Apakah kau mencoba menabur perselisihan? Kaisar Dewa Gu Xiao langsung menegur. Ini tidak masuk akal. Konyol. Para tokoh kosmik yang hadir di sini semuanya tercengang. Bisakah kau melakukan ini? Sikapmu tadi tidak seperti ini, kan? Yang satu murid langsung, dan yang lainnya cicit dan menantu, jadi mereka berdua orang kepercayaan Chen Yuan. Permaisuri Xuanling. Tingkat kebaikan -10. Permaisuri Xuanling. Tingkat kesukaan -10. Permaisuri Xuanling. Tingkat kesukaan -10. Tingkat kesukaan saat ini, 0. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Xuanling. Usia, 13.269.830 tahun. Tinggi, 173,5 cm. Level, Kaisar Dewa tingkat ke-8, peringkat ke-78. Nilai wajah, 9,99 poin. Tingkat kesukaan wanita dengan tuan rumah, 0 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin, dan ketika tingkat kesukaan wanita dengan tuan rumah melebihi 95 poin, dia akan berhasil melakukan serangan balik, identitasnya akan berubah, dan pihak lain akan menjadi anjing penjilat tuan rumah. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin peningkatan hadiah, 300 juta poin. Keterampilan hadiah. 9 putaran Suan Tianjue,
teknik harta karun 9 teratai tingkat kedua, teknik ratusan juta pakaian, teknik harta karun kunpeng, tubuh suci Xuanling bawaan, hadiah penyelesaian tingkat ke-7 hukum angin, dan hadiah penyelesaian tingkat ke-7 hukum air, hadiah 20% dari lantai 7 hukum kehidupan. Bab 1499. Chen Yuan terkejut sejenak. Dia benar-benar berhasil mengikatku. Dulu, ketika aku marah pada perempuan, popularitasku seringkali malah meningkat, bukan menurun. Kali ini aku akhirnya bertemu orang normal. Sepertinya pemikiran Ratu Xuanling cukup normal. Jika kau tersinggung dan diabaikan, kau akan marah, dan jika kau marah, popularitasmu akan menurun. Reaksi yang normal. Astaga! Menghadapi Chen Yuan yang begitu kasar dan ofensif, dia sama sekali tidak menghormati statusnya sebagai kaisar dewa yang kuat. Ratu Xuanling sangat marah. Untungnya, dia mengirim 2 pengawal untuk melindungi Chen Yuan. Aku tidak menyangka Chen Yuan akan begitu tidak sopan padanya. Justru sebaliknya. Wajah permaisuri Xuanling pucat pasi karena marah. Chen Yuan, apakah kau benar-benar ingin bertindak sesuka hatimu? Apakah kau tahu berapa banyak bencana yang akan ditimbulkan oleh tindakanmu hari ini bagi umat manusia di masa depan? Jika Dewa 9 teratai tidak lahir, siapa yang akan memilih pemimpin umat manusia? Siapa yang memenuhi syarat untuk memimpin seluruh umat manusia di alam semesta? Siapa yang bisa mengusir musuh asing dan memberi rakyat sedikit ruang untuk bernapas? Kau hanya peduli pada dirimu sendiri, kau hanya peduli pada orang-orang di sekitarmu, tetapi bagaimana dengan rakyat jelata di alam semesta? Tahukah kau seberapa jauh dampak perbuatanmu hari ini di masa depan, dan berapa banyak manusia yang akan dikorbankan dengan sia-sia? Jumlahnya akan mencapai triliunan. Perilakumu sungguh kekanak-kanakan, egois, dan bodoh, mengerti. Permaisuri Xuanling mengkritik dengan tegas dan penuh kebenaran. Berusaha membuat Chen Yuan tunduk melalui kebenaran umat manusia. Apakah kau menculik secara moral? Hanya karena aku melindungi orang-orang di sekitarku dari bahaya, apakah aku membahayakan miliaran manusia secara terselubung? Kalau begitu akan kukatakan padamu, jika Dewa 9 teratai tidak lahir, aku akan memilih pemimpin umat manusia. Aku akan mengurus hal-hal yang tidak berani kau urus. Aku, Chen Yuan, akan melakukan bagianku. Siapapun yang ingin bergaul denganku, aku akan menjaga mereka tetap aman. Aku, Chen Yuan, akan melakukan apa yang kukatakan. Selama aku tetap menjadi penguasa galaksi, tidak ada ras lain yang berani menyerang galaksi. Hari ini, aku, Chen Yuan, menyampaikan kata-kataku di sini. Mari kita saksikan sendiri. Kata-kata Chen Yuan. Ini bukan sekadar kesombongan lagi. Dia prosto telah menjadi sangat besar hingga tak terkendali. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Mungkin penampilanmu memang luar biasa. Tapi jika kau ingin memprovokasi pemimpin umat manusia, kau belum memenuhi syarat, dan kau juga belum memiliki prestise. Di wilayah umat manusia itu, para raksasa kerajaan galaksi besar pun tidak akan menuruti perintahmu. Kau membual, kau tidak memiliki kekuatan yang meyakinkan. Memimpin situasi secara keseluruhan tidak hanya membutuhkan prestise dan kekuatan absolut, tetapi juga prestasi yang cukup. Berapa kali kau telah berkontribusi untuk Teran? Berapa banyak perang yang telah kau pimpin untuk dimenangkan Teran? Tidak satu pun dari itu. Apakah kau memimpin dengan mulutmu? Baiklah, aku menghargai keberanianmu, kuharap kau bisa melakukan apa yang kau katakan. Jika kau benar-benar bisa membela Bima Sakti sendirian, aku akan meminta maaf kepadamu di depan umum. Tapi fusi jiwa Huo Linger dan Yan Xiaowu, kau masih tidak ingin ikut campur. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu, lagi pula, aku sudah mengurus masalah ini, tidak ada yang bisa memaksa mereka. Chen Yuan sama sekali tidak menyerah. Saat ini, Yan Xiaowu dan Huo Linger berdiri hampir bersamaan. Saudara Chen Yuan, terima kasih banyak, kau sudah cukup membantu kami. Mungkin ini memang sudah takdir kewajiban dan tanggung jawab kami. Mungkin seharusnya aku tidak melarikan diri sejak awal. Yan Xiaowu dan Huo Linger berkata hampir serempak. Mereka saling memandang. 2 garis air mata jernih mengalir dari rongga mata mereka. Detik berikutnya, mereka melihat 2 kekuatan api yang sangat menakutkan meletus dari Yan Xiaowu dan Huo Linger. 2 phoenix api raksasa melesat ke langit. Api yang mengerikan membakar langit. Api ilahi bergulir, sepenuhnya menyelimuti mereka berdua. Dan saat ini juga, kekuatan asli Kaisar Ilahi, yang tertunda selama puluhan juta tahun, turun dengan dahsyat. Karena Dewa Langit dan Api, sebelum kejatuhannya, telah berhasil melewati bencana, dan setengah dari jiwanya telah mencapai alam Kaisar Dewa. Pada saat ini, roh kembali ke tempatnya, dan secara logis ia menembus alam Kaisar Dewa alam semesta. Dewa Api Surgawi yang mulia, apakah ini tubuh Phoenix Ilahi kuno?
Tak heran dia diterima sebagai murid oleh Dewa Sembilan Teratai, dan tak heran dia terbunuh oleh serangan mendadak, tetapi dia juga bisa abadi dan bereinkarnasi. Hebat, Huo Linger dan Yan Xiaowu bergabung secara sukarela, dan tingkat keberhasilan membangkitkan ingatan Dewa Api Langit akan meningkat pesat. Kakak, apakah dia akhirnya akan dibangkitkan? Ada sedikit kegembiraan di mata permaisuri Xuanling. Baginya, Tianhuo Shenzun adalah kakak perempuannya dalam nama, tetapi sebenarnya dia tidak berbeda dengan gurunya. Karena kekuatannya saat itu hampir semuanya diajarkan oleh Dewa Api. Dewa Jiulian menerimanya sebagai murid terdaftar, tetapi dia bahkan belum pernah bertemu Dewa Jiulian. Semua bimbingan diajarkan oleh kakak gurunya sendiri. Persahabatan di antara mereka sama sekali tidak sesederhana persahabatan antara saudara perempuan dari sekte yang sama. Chen Yuan menyaksikan adegan itu. Aku tidak tahu harus berkata apa dalam hatiku. Ada perasaan campur aduk. Merasa tidak enak. Dia tidak tahu harus berada di posisi mana. Sejujurnya, dia tidak ingin Yan Xiaowu dan Huo Linger bergabung dan bangkit. Bagaimanapun, mereka adalah dua entitas yang terpisah, dan mereka sudah menjadi temannya. Namun, kebangkitan Dewa Api Langit sebenarnya menguntungkan baginya. Setelah serangan balik ini, mungkin akan ada lebih banyak titik penguatan. Jadi dia memiliki perasaan campur aduk. Pada saat ini, elemen api di alam semesta mulai berkumpul tanpa terkendali menuju Dewa Api Langit. Lebih kuat, lebih kuat. Bola api di pusat fusi juga menjadi semakin terang. Akhirnya, seorang dewi tak tertandingi dengan sosok sempurna lahir di dalam api. Wanita ini melangkah di atas teratai api. Dengan otot-otot sedingin es dan tulang-tulang yang halus, cerah dan mempesona, dengan bulan sabit dan bunga-bunga yang menggoda, ia dapat disebut sebagai kecantikan yang menakjubkan di dunia. Ia memiliki tubuh yang lembut, proporsional, tubuh yang sangat seksi, dengan temperamen yang elegan, dengan bintang-bintang di matanya, dan gerak-geriknya memikat. Namun, kesombongan tirani yang tak tertandingi membuat orang tidak berani menghujat sama sekali. Dewa Api, akhirnya terbangun. Tidak, sekarang seharusnya disebut Kaisar Dewa Api Langit. Mulai hari ini, namaku adalah Tarian Roh Api. Ding! Host berhasil membantu Huo Linger, yang terikat oleh anjing, untuk bangkit, dan mendapatkan hadiah 2000 juta poin peningkatan. Ding! Host berhasil membantu Yan Xiaowu, yang terikat oleh anjing, untuk bangkit, dan mendapatkan hadiah 5000 juta poin peningkatan. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 532.560.000 poin. Ding! Host secara otomatis menambahkan objek pengikat anjing penjilat. Nama, Tarian Roh Api. Usia, 19.865.426.600 tahun, salah satu dari 9 avatar Dewa Penguasa Alam Semesta. Level Kaisar Dewa peringkat pertama. Tingkat kesukaan saat ini, 60 poin. Ini. Ketika Chen Yuan melihat latar belakang ini, dia terkejut. Apakah ini benar-benar avatar Dewa Penguasa? Astaga. Tapi tingkat kesukaannya langsung turun menjadi 60 poin, itu agak berlebihan. Adikmu, apakah kau ingin menyerangnya lagi? Dengan kata lain, Dewa Penguasa 9 Teratai memiliki 9 avatar. Hanya dengan menemukan 9 avatar dia bisa berubah menjadi Dewa Penguasa 9 Teratai yang sebenarnya. Latihan macam apa yang dia lakukan? Bab 1500. Saat ini, dia menatap Chen Yuan dengan tatapan rumit. Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan dalam hatiku. Dengan sikap dan karakternya yang dingin, dia tidak akan pernah jatuh cinta pada Chen Yuan. Anak ini sangat suka bermain-main, dikelilingi banyak orang kepercayaan, dan dia tidak sepenuh hati pada reinkarnasinya. Hanya dengan melihat bajingan yang mencintai orang lain seperti ini, dia sudah tahu semuanya dalam sekejap. Tapi Huo Linger dan Yan Xiaowu sangat menyayanginya. Di bawah pengaruh ingatan reinkarnasi, beberapa ingatan yang berhubungan dengan Chen Yuan akan muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Tanpa alasan yang jelas, dia akan memiliki beberapa perasaan baik untuknya. Meskipun aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menekannya. Tapi masih ada beberapa yang di luar kendali. Bahkan Chen Yuan dan dirinya akan muncul di benakku. Snort. Tak tahu malu. Kakak, kau akhirnya terbangun, itu hebat, kata permaisuri Xuanling dengan gembira. Xuanling kecil, aku tidak menyangka puluhan ribu tahun telah berlalu, dan si cengeng dulu sekarang menjadi kaisar tertinggi di generasi ini. Tuan, tolong jangan mengolok-olokku, jangan sebutkan hal-hal memalukan dari tahun itu. Permaisuri Xuanling sedikit tersipu. Ada begitu banyak orang yang memperhatikan. Jika orang-orang tahu bahwa dia cengeng saat itu, bukankah itu akan merusak keagungan Kaisar Dewa? Tidakkah kau ingin menjaga harga diri? Baiklah, jangan sebutkan itu. Ngomong-ngomong, kakak sulung, apakah kau tahu keberadaan Guru 9 Teratai?
Permaisuri Xuanling buru-buru bertanya. Membicarakan Dewa Jiulian, Huo Lingu tak kuasa menahan gemetar. Sebuah ingatan besar perlahan pulih. Dia menghela napas dalam hati. Bereinkarnasi selama 100 kehidupan, aku tidak menyangka akhirnya akan sedikit dekat dengannya. 10 miliar tahun yang lalu, aku menembus puncak Dewa Semesta, dan mulai mencari cara untuk melampaui alam semesta. Akhirnya, di lautan kekacauan, aku mendapatkan keterampilan tertinggi, 9 putaran dan 1 putaran kembali Jue. Kunci dari latihan ini adalah membagi jiwa sendiri menjadi 9 bagian, bereinkarnasi secara terpisah, dan menggunakan ketekunan tertinggi untuk secara bersamaan mengembangkan 9 klon hingga mencapai puncak penguasa Dewa Alam Semesta. Pada akhirnya, ke-9 avatar kembali ke posisi mereka, dan ketika ke-9 putaran kembali menjadi 1, mereka akan mampu melampaui alam semesta. Namun, teknik ini terlalu menantang surga dan dilarang oleh aturan alam semesta. Aku tidak bisa memiliki 2 avatar Dewa Penguasa Alam Semesta secara bersamaan di satu alam semesta, jika tidak, itu akan tidak dapat diterima oleh Dao Alam Semesta. Oleh karena itu, aku hanya bisa menemukan jedi kosmik, menutupi rahasia, menyegel diriku sendiri, dan hanya memiliki 1 klon yang berkeliaran di alam semesta. Jadi dalam puluhan miliar tahun ini, Dewa Penguasa 9 teratai telah kuat dan terkadang lemah. Bahkan, dalam puluhan miliar tahun ini, ada 8 klon Dewa Penguasa yang berbeda yang diperlihatkan di depan semua makhluk di alam semesta. Sekarang setelah 8 penguasa kembali ke tahta mereka, aku adalah satu-satunya yang telah bereinkarnasi selama 100 generasi. Aku memiliki nasib buruk. Butuh puluhan miliar tahun untuk akhirnya menembus alam Dewa Penguasa. Jika tubuh asli terbangun saat ini, rencana 100 miliar tahun pada akhirnya akan sia-sia. Huo Lingu berada dalam keadaan yang sangat bingung saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Dewa Ditian dan Dewa Taiking akan jatuh ke lautan kekacauan pada saat yang bersamaan. Umat manusia akan berada dalam bahaya tanpa Dewa Semesta. Dengan kata lain, 1000 juta tahun yang lalu, sebelum klon ke-8 kembali ke tempatnya, lebih mudah untuk mengatakannya. Tetapi sekarang ke-8 avatar itu semuanya berada di tempatnya. Begitu tubuh asli terbangun, dia tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk melampaui alam semesta. Mereka bahkan akan ditolak oleh aturan alam semesta dan sepenuhnya disingkirkan dari alam semesta. Itu adalah pengorbanan yang terlalu besar untuk dilakukan. 100 miliar tahun. Berapa banyak 100 miliar tahun yang dapat dimiliki manusia? Bahkan bagi Dewa Semesta, 100 miliar tahun adalah waktu yang sangat lama. Aku tidak ingat keberadaan guru. Di masa lalu, guru ingin menemukanku, dan dia bisa menemukanku kapan saja, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menghubungi guru. Huo Lingu berkata demikian. Begitu kata-kata ini keluar, raut putus asa terlihat di wajah semua orang. Bahkan Kaisar Dewa Langit Api pun tidak tahu keberadaan Dewa 9 teratai. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang akan memimpin situasi keseluruhan umat manusia? Bagaimana ini bisa terjadi? Dari 3 dewa penguasa alam semesta, 2 jatuh dan 1 menghilang. Benarkah surga akan membunuh umat manusia kita? Ini terlalu sulit. Mungkinkah putra Chen Yuan benar-benar akan menjadi pemimpinnya? Jangan konyol, sekuat apapun Chen Yuan, dia tidak lebih dari yang mulia alam semesta. Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk meyakinkan publik, para raksasa galaksi tidak akan setuju jika Tuan Yan diberi waktu. 1 tahun lagi, atau jika tingkat kultivasinya menembus puncak Kaisar Dewa, mungkin dia memiliki kualifikasi, tetapi jelas itu tidak mungkin sekarang. Wajah semua pembangkit tenaga kosmik yang hadir tampak seperti disiram air dingin. Suasana hati Permaisuri Xuanling langsung menjadi sangat tertekan. Meskipun Tianhuo Shenzun terbangun, dia masih tampak tak berdaya. Mungkin umat manusia hanya bisa mengandalkan diri sendiri jika ingin mengatasi kesulitan kali ini. Laporkan, Yang Mulia Kaisar Salju, Yang Mulia Kaisar Dewa Xiao Kuno, ada sesuatu yang salah. Baru saja ada berita rahasia bahwa Bei Huang Xinghe telah diserang. Klan teknologi melancarkan perang melawan Bei Huang Xinghe tanpa deklarasi perang. Seorang mata-mata galaksi tingkat yang mulia segera melaporkan. Setelah berbicara, dia menyerahkan laporan pertempuran. Laporan pertempuran dibuka. Aku melihat layar proyeksi virtual yang luar biasa megah muncul di depan semua orang. Di galaksi yang luas dan tak terbatas, kapal perang antariksa yang padat menyerbu galaksi utara yang terpencil dengan kekuatan yang luar biasa. Sekilas, ada setidaknya ratusan miliar kapal. Kapal perang antariksa yang sangat canggih ini melancarkan serangan ke galaksi utara yang terpencil tanpa ragu-ragu. Penghancur bintang neutron yang menakutkan menyebabkan pasukan manusia mundur terus-menerus. Satu demi satu planet yang dihuni hancur. Kobaran api perang membentang ratusan tahun cahaya. Setidaknya beberapa juta planet yang dihuni hancur berkeping-keping.
Seluruh langit berbintang dipenuhi dengan kobaran api perang yang tak berujung. Skala perang yang mengerikan seperti itu benar-benar menakutkan. Ini sangat tidak tahu malu. Keluarga teknologi berani mengambil inisiatif untuk merobek perjanjian damai dan menyerang galaksi utara yang terpencil. Mereka pasti tertarik pada urat sumber daya yang sangat besar di galaksi utara yang terpencil. Laporkan gelombang, situasinya tidak baik. Yang Mulia Kaisar Dewa, klan penanaman roh, melancarkan perang melawan Moke Singhe, dan Moke Singhe sangat membutuhkan bantuan. Laporkan gelombang. Ini tidak baik. Para iblis memimpin pasukan untuk menyerang galaksi Ziji, dan Kaisar Dewa Ziji memimpin pasukan untuk melawan, dan saya meminta personel tingkat tinggi dari aliansi ras manusia untuk segera mendukungnya. Ini tidak baik, pedalaman ras manusia telah diserang oleh Zerg. Puluhan laporan pertempuran dikirim. Perang pecah tanpa peringatan. Terlebih lagi, puluhan ras kosmik melancarkan perang melawan ras manusia pada saat yang bersamaan. Ini jelas merupakan kesepakatan yang telah dinegosiasikan. Beberapa ras bahkan secara langsung menyerang pedalaman ras manusia. Galaksi Bima Sakti, yang berada di terluar, perbatasan paling dekat, berbatasan dengan beberapa ras puncak lainnya di alam semesta, tetap tenang untuk saat ini. Mungkin karena kata-kata kasar Bai Huang. Bagaimanapun, tempat ini akan diserang cepat atau lambat. Kalau begitu serahkan saja pada Kaisar Putih untuk bertarung. Mereka pergi untuk membagi wilayah galaksi lain terlebih dahulu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.